Pernahkah kamu bertanya, mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Jika dia benar-benar adalah Allah, bukankah dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Mengapa dia harus mengalami penderitaan yang begitu besar? Semuanya dimulai sejak manusia pertama, Adam dan Hawa, yang jatuh ke dalam dosa. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 17, Tuhan berfirman kepada manusia, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Tetapi Adam dan Hawa memakan buah itu. Dosa membawa pemisahan antara manusia dan Allah. Sejak saat itu, manusia hidup dalam kegelapan, jauh dari kasih dan kebenarannya. Alkitab mengatakan dalam Roma 3 ayat 23, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Dosa menuntut hukuman, dan hukuman dari dosa adalah kematian, baik secara fisik maupun rohani. Tapi Allah, dalam kasih-Nya yang besar, tidak ingin manusia binasa. Yesus datang ke dunia bukan hanya sebagai guru atau nabi, tetapi sebagai juru selamat. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yesus adalah satu-satunya yang bisa menanggung dosa dunia. Karena Dia tanpa dosa, Dia suci. Dia adalah anak domba Allah, korban yang sempurna untuk menghapus dosa manusia. Dia disebut sebagai anak domba Allah, menggambarkan domba sebagai korban penghapus dosa. Sebelum peristiwa penangkapan dan penyaliban Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa peristiwa tersebut akan terjadi. Dahsyatnya lagi, pemberitahuan tersebut bahkan disampaikan 4 kali kepada murid-muridnya dan semua dicatat dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Dalam Matius 16 ayat 21 tertulis, "Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Dalam Matius 17 ayat 22 dan 23 tertulis, "Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, 'Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan.' Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Dalam Matius 20 ayat 18 dan 19 tertulis, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Dalam Matius 26 ayat 1 dan 2 tertulis, "Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah Ia kepada murid-muridnya, 'Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan.'" Ketika Yesus disalibkan, Dia tidak mati karena kelemahan. Dia menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Dia menanggung hukuman yang seharusnya kita terima.
Dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18, Yesus mengatakan, Dia memberikan nyawanya sesuai kehendaknya untuk menerimanya kembali. Dia berkuasa memberikan nyawanya, berkuasa pula mengambilnya kembali. Dia melakukannya karena untuk itulah Dia datang ke dunia menjadi manusia. Di atas kayu salib, Dia berkata, "Sudah selesai." Itu bukan sekadar kata-kata terakhir, tetapi pernyataan kemenangan. Hutang dosa telah lunas. Yesus mati di kayu salib karena hanya melalui pengorbanannya, manusia bisa didamaikan dengan Allah. Tetapi kisahnya tidak berakhir di salib. Pada hari ketiga, Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan dosa dan maut. Setelah bangkit dari kematian, Yesus menemui murid-muridnya dan menunjukkan bekas paku pada tangannya dan luka di lambungnya, dan Yesus berbicara dengan mereka. Setelah Yesus memberikan bukti bahwa Dia telah bangkit, dengan menampakkan dirinya berkali-kali, serta Dia mengajar dan meneguhkan murid-muridnya, lalu Yesus naik ke sorga, disaksikan murid-muridnya. Hari ini pertanyaannya adalah, apakah kamu percaya kepada Yesus? Apakah kamu menerima pengorbanannya sebagai jalan keselamatan? Yesus mati di kayu salib bukan karena Dia lemah, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Yesus telah mati, telah bangkit dan telah naik ke sorga. Sekarang keputusan ada di tangan kita. Terimalah kasih-Nya dan hiduplah dalam anugerah-Nya.